Ya, teman-teman, tanggal 7 bulan 7 tahun 2026, saya update emiten-emiten yang dulunya dilongsorkan tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru gabung mungkin baru tahu gitu ya. Jadi saya itu meneliti emiten-emiten ketika dia IPO tahun 2024, ada yang langsung dilongsorkan, artinya pas listing langsung longsor gitu ya. Tapi ada yang dinaikin sedikit, kurang daripada 100%, lanjut dilongsorkan gitu ya. Nah, beberapa emiten memang sudah kembali. Yang belum kembali itu, ini kan emiten yang dilongsorkan sampai ke angka 50 ya. Mungkin 59 ya, itu batas 59-nya. Ada Akro, GRPH, ISEA, MPIX, dan Sola. Ini emiten yang belum kembali. Sedangkan asli ya, ini bukti bahwa sebuah emiten ketika dilistingkan itu kembali ke harga listingnya. Tapi ingat ya, pas IPO ya, bukan setelah naik tinggi baru turun, bukan seperti itu. Tapi emiten-emiten yang ketika dia IPO langsung longsor gitu kan. Nah, sebagai informasi aja bagi teman-teman yang baru gabung gitu kan, asli. Terus yang sudah kembali itu Atla itu udah kembali belum? Coba cek dulu ya Atla deh. Atla itu emiten 50-an. Ini Atla itu sudah kembali belum? Ini emiten awalnya itu dulunya itu punya target, nah dia punya target utama juga, dilongsorkan juga Atla ya. Targetnya tidak terlalu tinggi kalau Atla ya. Cuma dia emiten, kita cek Atla di sini. Kita cek Atla ya. Udah lama nggak bahas Atla nih. Ada emiten 50. Nah, ini emiten yang awalnya 132 langsung di up gitu kan. Nah, targetnya itu tidak tinggi-tinggi. Kalau emiten yang di up duluan itu ya biasanya saya bilangnya semi murni. Artinya semi bisa ke harga listing, bukan harga IPO-nya. Bukan harga listingnya gitu kan. Harga listing biasanya di atas, di set langsung turun gitu kan. Kalau ini sempat di up dulu, jadi tidak murni ya. Itu targetnya biasanya di harga IPO-nya ya. Ini saya pun menarget ke harga IPO 100 kemarin itu hanya sampai ke angka 99 ya. Tinggal sedikit lagi sebenarnya targetnya itu ya. Tinggal sedikit lagi. Tapi nanti kalau sudah nge-break area 100 ya silakan ya, target utama itu saya punya di sini nih. Nggak ada ya. Nanti juga kelepasin teman-teman. Soalnya masih ada peluang naik lagi, cuman karena emiten ini emiten yang dilongsorkannya tidak murni, jadi targetnya hanya ke angka 100 aja. Kemarin baru tersampaikan ke angka 99 ya, sini nih. Nah, jadi targetnya masih tetap 100 ya. Karena emiten yang dilongsorkan tidak murni. Sekarang itu emitennya digocapkan. Terus ada emiten yang sudah kembali itu asli sudah ya, baik. Nah, baik ini sudah kembali teman-teman ya. Nah, sudah kembali ya sini. Nah, tulisan kan sudah kembali. Artinya emitennya sudah mencapai targetnya gitu kan. Terus SMGA sudah kembali belum? SMGA sudah kembali ya dengan shadow nih. Targetnya sudah kembali babak kedua berarti itu si SMGA. Nanti kita cek juga ya. Sola target utama semi, ini semi juga sama ya, harga listing aja. Harga IPO aja. Nah, sama TOS nih sudah kembali ini. Si TOS ini sudah kembali tamat. Jadi si TOS ini sudah tamat teman-teman ya. Tambahin ini SMGA satu lagi ya. SMGA sudah kembali, cuman saya kasih nanti apa namanya, ini tanda-tanda penurunan saya bikin ulang lagi. Nah, mungkin itu ya sejarahnya itu kenapa saya ngebahas emiten-emiten yang dilongsorkan ketika IPO langsung dilongsorkan. Ada yang murni, ada yang semi. Kalau semi targetnya hanya ke harga IPO-nya gitu. Tapi kalau yang untuk pool ya, yang betul-betul murni dilongsorkan, itu targetnya ke harga listing. Baik, kita mulai dari Akro dulu ya. Dari Akro kita cek. Akro nih ya, ini sudah tanda-tanda penurunan saya bikin, sudah mulai dilalui dengan baik. 1, 2, 3, 4 ya, ada tanda penurunan 4 kali. Ini yang warna biru itu kan penurunan lama teman-teman ya. Sudah mulai disentuh juga nih di angka 51 ini, sudah mulai disentuh kan. Kemarin dia naik tapi meninggalkan gap
Perhatikan area gapnya di sini teman-teman. Ada area gap kecil ya di 54 ya. Tapi pas ke 54-nya ternyata mau menyentuh 54 langsung didorong dia masuk ke MA 10. Nah, ini menjadi support berikutnya. Support 1, support 2 ya. Jadi nanti kalau sudah dijebol supportnya di sini waspada ke area penurunan bahkan bisa ke angka 51 kembali. Nah, ini emiten ini punya target di angka 158 ya. Atau mungkin teman-teman bisa ke harga IPO-nya silahkan gitu kan. Nah, sebagai tanda kenaikannya di mana? Di sini di angka 65. Bila mana dia sudah mulai ngebreak di angka 65, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan saya targetkan yang sementara ini di MA 200 di sini nih. Apakah di sini ada tanda kenaikan? Ada, berupa apa? Gap di sini, gap nih. 86 di sini pun ada gap. Nah, sini ada tanda, ada si kepala merah kecil ya di sini nih. Jadi targetnya silahkan ke angka 78. Saya kasih tanggal juga di sini ya. Tanggal update-nya aja ini. Nah, ini ada tanda kenaikan yang kemarin saya bikin kecil di sini, tapi sudah dilalui dengan baik. Saya pindahkan ke atasnya. Kenapa ke atasnya? Karena kan ada ketidakmampuan. Ketika dia koreksi, terus dia mau naik lagi, tapi tidak kuat ke harga tertinggi sebelumnya. Bikin lagi harga tertinggi sebelumnya dalam kelas ini, turun lagi, bikin lagi harga tertingginya. Berarti selama ini harga tertinggi sebelumnya ya tidak bisa dilewati. Kemarin sempat pakai shadow di tanggal 6 Juli. Tetapi dia tidak kuat bertahan dengan body. Akhirnya dia turun kembali. Sekarang dimerahkan. Selagi dia masih turun ya sampai ke level 58 sebenarnya masih aman. Yang harus diwaspadai ketika jebol level 56-nya. Main smart money sudah berkumpul dengan baik ya, sudah mulai bagus nih teman-teman untuk si Akro ini. Nah, untuk isiannya bagaimana? Kemarin terakhir bandar foreign-nya keluar, bandar lokal baru masuk. Kita cek deh bandar lokalnya. Bandar lokal kemarin ada teman-teman kita yang masuk ya. YBHP sudah mulai masuk, tapi perhatikan di sini yang saya bilang ini smart money ya. Jadi tidak semuanya ini bagian daripada retail, bisa jadi gitu kan. Smart money nempel di broker retail karena si bandar foreign memang keluar gitu kan. Nah, jadi untuk si Akro ya masih ada kesempatan dia dilongsorkan murni teman-teman ya. Dengan target 158 atau di harga IPO-nya silahkan di 108 teman-teman ya. Itu adalah harga IPO-nya. Kita cek Akro. Lumayan ya sekitar 2 tahun ya belum kembali. Nah, dilongsorkan kan gitu kan dilongsorkan. Sekarang sudah ke angka 50. Tapi ingat dia itu emiten 50-an, jadi teman-teman harap sudah mengetahuinya ya bahwa setiap emiten 50-an hati-hati istirahatnya dia 50 teman ya. Oke, sip ya untuk si Akro. Lanjut ada emiten GRPH. Ada kan saya baru bikin channel itu tahun 2024 ya. Jadi tahun 2024 2025. Nah, ini emiten yang dilongsorkan tahun 2024 murni. Target 123 tidak jauh-jauh. Tanda kenaikan kemarin di sini bagus ya, ditembus. Tapi bukan yang ini. Nah, dia kan ada harga tertinggi di 73. Tapi tidak sanggup hanya sampai ke level 67 sama ke angka 71. Tidak sanggup dilewati dengan body. Hanya dibikin tanda kenaikan ya, harga tertinggi yang baru di 64. Nah, nanti targetnya 64 silahkan. Apabila sudah mulai break silahkan teman-teman targetkan ke level 73 sampai ke target 82, mungkin nanti sampai ke target murninya di angka 123. Nah, ini saya bikin update-nya aja. Hari ini bagus ya sama kemarin. Terus tanda penurunan saya bikin di 53, emang itu 50-an ya kan, dibawa ke 50 soalnya ini ya. Step 1, step 2 dan step 3 ini sudah mulai bagus. Ini step 2-nya bersatu dengan step 3 ya, tidak dijebol, artinya supportnya pas banget. Ketika kemarin kenaikan sama hari ini ternyata terdeteksi smart money yang bagus ya. Bandar lokal masih ada di dalam. Kalau kita cek dari mulai tanggal 27 Maret ternyata bandar lokalnya masih ada di dalam ya. 27 Maret. Benar kan 27 Maret di sini. Kita akan kembali ke tanggal 27 Maret. Mana 27 Maret? Nah, sampai ke tanggal
bawah tanggal 7 ya. Nah, ternyata ini masih dikuasai sama teman kita di atasnya. Tapi perhatikan ada SA, ada MU, ada SF ya. Sudah mulai ngambil, AI HP pun sudah mulai ngambil. Ini si Y-nya dulunya si SH ya. Harga IPO-nya 103. Nah, teman-teman sudah kan bisa kita targetkan ke 103. Tapi kalau teman-teman bisa berlaku sabar dan menikmati kenaikan sama penurunannya, silakan targetkan ke target utama 123. Tapi ingat, yang suka saya pesankan ya, memang targetnya 123. Tapi kita jangan berperilaku yang namanya serakah. Kalau target 123, targetkan 115 ya, 120 atau 1110 pun sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Sip ya, MA10 sudah mulai terbentuk dengan area koreksi aman di 57. Bila mana jebol 57, waspada aja untuk uji kembali ya, uji kembali angka 53. Sekarang lagi menguji area 64-nya. Bila mana 644 jebol ya, saya pikir untuk menguji kenaikan bisa, tapi kalau sampai level sini aja hanya ditembus dengan shadow, waspada untuk area koreksiannya. Target yang pertama, ketika MA 200 masih berada di atas, yaitu di bawah MA 200 aja atau pas MA 200, kecuali kalau si GRPH ini mampu bertahan di atas MA 200 ya. Sementara GRPH gitu dulu ya, sudah diupdate. Lanjut ada emiten ISEA. Nah, ISEA ini agak sedikit lumayan tinggi targetnya ya. Kalau kita cek di sini ISEA. Nah, ISEA itu banyak gap ya. Nih, ISEA itu emiten yang di up duluan tapi tidak terlalu jatuh. Jadi ini sebenarnya semi, nah tidak murni ya. Semi lah teman-teman ya. Jadi targetnya hanya ke harga IPO-nya aja 250. Nah, sekarang di angka 65 ya, MA10 sudah mulai terbentuk. Kemarin dia meninggalkan gap di sini nih. Jadi kalau dia turun ke 58 lagi nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah khawatir? Memang mau tutup gap lagi itu kan di sini nih ya. Ini kan lagi berusaha kemarin ya mau ke supportnya tapi dipantulkan. Nah, sekarang posisi di 60-nya itu sudah menjadi support. Jadi waspada kalau jebol support, khawatir dia jebol support berikutnya gitu kan. Makanya kalau dia dijagain di 60 masih aman lah, karena kan di sini juga ada ekor merah juga gitu kan. Nah, MA10 sudah mulai di bawah candle ya, sudah sedikit menuju ke atas. Dengan nanti areanya di sini nih, area breaknya di level berapa nih? 71 ya. Bila mana 71-nya sudah mulai ditembus, silahkan targetkan di bawah MA 200 di 84. Nah, ini targetnya sini 84 ya. Tapi kalau teman-teman lihat si ISEA ini sudah break MA 200, terus mampu bertahan di atas MA 200 dan MA 200 bisa menghadap ke atas, silahkan targetkan ke harga IPO-nya ataupun ke harga di atas IPO-nya silahkan. Yang penting ketika MA 200 sudah mulai terbentuk di bawah candle, di bawah MA 10, di bawah MA 20, itu posisi uptrend. Ketika ada hijau 2 hari ya, 2 hari terakhir ini, walaupun hari ini nggak kemana-manain gitu ya. Smart Money jadi sangat berfungsi dengan baik. Power memang dia liburan. Ada beberapa hari yang masuk tanggal 30 sama tanggal 3 Juli, tapi tidak begitu banyak ya, cuma 6 juta aja. Kalau kita cek untuk tanggal 7 Julinya belum ada. Berarti kita cek tanggal 6-nya aja. Nah, tanggal 6 itu masih ada teman-teman kita di atasnya ya, tapi di sini terdeteksi kan bandar lokalnya masuk. Ada si AZ ya, walaupun sedikit ya. Ya, IP sedikit amat cuma 4. Tapi terdeteksi di sini ada yang masuk. Nah, walaupun di sini banyak teman-teman kita broker retail, tapi di sini terdeteksi Smart Money ya. Perhatikan ketika Smart Money masuk terjadi kenaikan. Makanya dia harus melewati harga tertinggi sebelumnya di sini di angka 69. Makanya tanda kenaikan saya pikir 72 kalau sudah mulai ngebreak level itu targetnya di 83. Maka 83 sudah mulai diberi MA 200, silahkan targetkan harga IPO aja di angka 250. Jadi warna lokal sudah mulai bagus per hari kemarin ya. Nah, kita cek lagi ada MPIX ya. MPIX. Jadi kita sama nih emiten yang dilongsorkan nih. Ya, target utama 38. Kita cek ini murni apa enggak ya MPIX. Apakah murni atau tidak ya? Ternyata murni teman-teman ya. Kalau kita cek ke sini murni. Nah, kita cek ke sini nih. Tuh, dia sih di up sedikit ya.
Nah, ini diturunkan, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, di sini total nih, murni ini dia. Nah, ini murni targetnya di sini nih. Tuh, ya. Tuh. Sempat di up sedikit nih. Ini harga ibu di sini. Nah, ini sempat di up dikit kan. Langsung turun kan, tidak lama begitu langsung di open gap up, langsung turun kan di sini. 384 ya targetnya itu. Jadi si MPIG targetnya lumayan sedikit jauh gitu ya. Dengan banyak gap, dia meninggalkan banyak gap. Jadi saya pikir ke area yang saya targetkan, saya pikir kalau gap ya selagi LK-nya masih keluar itu masih posisinya bisa diharapkan teman-teman ya. Kalau LK-nya masih keluar. Nah, ini posisinya pun sudah mulai uptrend ya. Sudah uptrend lah. MA200 berada di bawah, tanda penurunan yang saya bikin di 89 juga belum diberi dengan body. Teman dia semenjak dia turun ya, semenjak dia naik dari mulai level ini 75, dia belum sekalipun bikin yang namanya step kedua. Jadi masih berada atau bertahan di atas MA200, MA20 nih. Jadi kalau dia harus terpaksa turun melewati MA20 sampai ke level 89, sebenarnya masih aman. Kenapa? Karena dia keseringan bikin open gap up gitu ya, tiba-tiba naik tinggi terus longsorin ya. Jadi bisa terjadi lagi ketika level. Makanya kalau ke level sini terus besoknya ada pantulan dan masuk lagi ke MA10-nya, maka di level sini itu akan menjadi support yang kedua, yaitu support 1, support 2. Itu akan menguatkan. Nah, ini area breaknya di sini sekaligus saya kasih tanda yang namanya tanda kenaikan di sini ya. Kalau sudah mulai ingat harga tertinggi sebelum sudah dilewati yang terdekatnya nih. Ya kalau terjadi koleksi sampai ke level 89 masih aman. Nanti kalau sudah break silahkan 120. Bahkan ini bisa ditargetkan ke 385. Cuman kalau teman-teman bawa ke harga ini yang tadi saya bilang itu, nikmatin kenaikan sama penurunannya. Kalau teman-teman tidak bisa menikmati kenaikan sama penurunannya, silahkan targetkan di harga harga tertinggi sebelumnya lah teman di sini level sini 103, 120 pun silahkan si kepala merah ini bisa memberikan sebagai target atau enggak 133. Nah, selama dia ada kenaikan ya, perhatikan bandar lokalnya dari mulai tanggal 3 Juni. 3 Juni sudah melakukan akumulasi dengan baik. Bahkan foreign pun sudah nambah muatan ketika dia masuk di tanggal 22 dan tanggal 23-nya nih ya. Sudah mulai masuk di tanggal 22 bulan Mei, tanggal 22 bulan Juni, 23 bulan Juni, si foreign sudah masuk kembali. Adapun smart money, perhatikan di sini nih. Sudah masuk, dia jualan, nah dia masuk lagi nih. Sudah beberapa hari ini sudah mulai masuk, cuman belum tinggi-tinggi, makanya lagi ngumpulin barang dulu gitu kan. Kalau bandar lokasi sudah ketahuan gitu kan. Nanti kalau sudah si market maker sudah bisa mendukung dan smart money bisa ngebreak ya ke harga tangga 102 lah ya. Di break aja teman-teman. Saya pikir untuk melanjutkan ke angka 120 bisa terjadi. Waspadanya di mana? Di sini ketika jebol. Kalau pas banget masih aman, tapi kalau jebol kenapa aman? Karena akan menutup gap kecil. Nah, bila mana dia jebol, patut diwaspadai, dia akan uji support atau uji MA200. Oke ya, teman-teman ya, untuk MPIX sudah. Lanjut ke Sola. Ada Sola. Kita cek Sola. Nah, soalnya tanda penurunan banyak banget yang dijebol. Kita hapus dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6-nya belum, 70 sama 66-nya. Posisi downtrend ya. Tanda penurunan saya bikin di sini di 75 lagi. Kita kasih warna orange. Nah, ini tanda penurunan saya bikin di sini nih. Nah, kemarin kan dia sudah mulai nebus MA20 sama MA10 di sini nih dengan gap ya. Nah, bikin tanda penurunan di sini kan. Ini kalau turun ke sini masih aman ya. Nah, sekarang sudah masuk lagi MA10, berarti ini sudah menjadi support. Tapi support sekaligus tanda penurunan, artinya kalaupun disentuh dengan pas masih aman. Tapi kalau dijebol ya waspadalah teman-teman ya. Dia akan uji kembali di angka 76 karena posisinya lagi downtrend. Harga tertinggi sebelumnya di mana? Di sini aja. Nah, yang terdekatnya aja 106. Bila mana 106-nya diberi, silahkan targetkan ke MA200. Kebetulan di sini ada si kepala merah kecil. Ya, 11131 ya. Itu adalah tanda kenaikannya. Saya kasih di sini tanggal update aja.
Karena tanggal update-nya sudah mulai di break, silakannya terkait dengan pungutan. Bagaimana smart money yang terlihat drastis ini sudah mulai bagus terjadi sideways, smart money masuk. Jadi tidak semuanya retail itu bagian daripada retail itu sendiri, broker-broker retail itu, tapi bagian daripada smart money yang nyaru sebagai retail biasanya. Kita cek deh dari mulai tanggal 1 ya. Nah, memang betul di sini XL, YP, ingat PD ini bagian daripada market maker, cuma ngambilnya baru sedikit aja gitu kan. Jadi selagi dia masih ditahan di angka 96 masih aman. Tapi kalau sudah mulai coba waspada, dia akan untuk uji kembali 75. Kalau sekarang sudah masuk MA10, maka yang akan diuji dekat banget 106-nya. Bila mana 106 break, silahkan targetkan di bawah MA. Terus 127 atau di sini aja ada nih target sini yang terkecil aja di sini. Nah, silahkan target di sini aja di angka 121 ya. Ini saya kasih tanggal deh ya, biar nggak target deh, target kecil deh gitu kan. Karena kan target besarnya di 268. Cuman teman-teman sanggup menahannya gitu aja. Dan sanggup nggak menikmati kenaikan sama penurunannya. Kalau sanggup silahkan tahan. Ya, itu untuk si soal, karena emiten ini emiten yang dilongsorkan dan semi, tapi semi ya. Cuma kalau semi targetnya di sini teman. Kalau kita cek solar, dulu nih. Kalau harga IPO-nya berapa ya? Harga IPO-nya berapa sih solar? Solar. Harga IPO-nya di 110 teman-teman ya. Di sini nih, kita tulis di karena semi, kita kasih harga IPO aja di sini. Oh gini aja harga IPO, sehingga target utama nih. Kalau nggak targetnya ini target harga IPO ya 100. Nah, tinggal 2 target aja di situ. Ini soalnya sifatnya sudah mulai bagus smart money-nya nih. Oke, lanjut ya. Ada SMGA nih. SMGA. Nah, SMGA ini tanda penurunan yang terakhir kan dibikin di sini nih, dijebol 1, 2 ya, 3 yang lamanya, 4, 5, bahkan ke 50 dikit lagi. Tapi ditahan yang ke 54. Nah, ini step 1, step 2 sudah terbentuk, tapi step 2-nya menaikkan jejak penurunan yang ke 60. Jadi kalau dia turun ke 60 aman. Nah, jejak penurunan kan, yang penting tidak dijebol. Kalau dijebol ya kesinilah ya. Ada harga tertinggi yang tidak bisa dilewatin 1, 2 nih. Saya bikin yang di sini aja 1. Di angka 74. Bila mana 74 yang sudah mulai diberi, silahkan targetkan di bawah MA 200 di 97. Tapi kalau teman-teman sanggup menahannya, silahkan targetkan ke harga gap sini nih 122. Kalau kita cek SMGA ini kan emiten sudah kembali kayak gini. Nah, hanya untuk ini sudah kembali ya. Jadi targetnya itu dia milik fundamental ya. Milik fundamental, sekarang sudah milik fundamental ya. Ini kan sebuah siklus 1 turun, naik, turun, tinggal naiknya kan. Nah, targetnya di sini aja, targetnya 94. Kalau nggak di harga tengah di angka 100 ya. Saya kan di sini di MA 200 itu 97, targetnya di sini aja ya. Saya bikin target di sini. Nah, jebol MA 200 dulu, nanti kalau sudah jebol MA 200-nya silahkan targetkan ke harga lebih atas lagi. Bisa ke level 122 ke gapnya ya, ataupun nanti di sini nih. Target 143, bahkan ini babak kedua silahkan aja di angka 151. Itu target yang saya canangkan untuk si SMG. Cuman emiten ini emang target saya sudah selesai ya. Dia sudah kembali dengan shadow. Artinya emiten itu sudah tamat. Cuman tinggal babak keduanya kan. Babak keduanya ini si emiten ini sudah menjadi milik fundamental. Nanti pas tahun ketiga saya hitung harga wajarnya. Ingetin saya aja. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya sama, smart money-nya nih sudah berkumpul dengan baik. Dana lokal pun cenderung sudah mulai masuk di sini nih. Tanggal 1 Juli. Nah, kebetulan nih ada si FZ ya. Walaupun di bawahnya ada XC gitu, tapi ZP, IH ya sudah mulai ngambil. Terus kita cek forennya pun sudah mulai ngambil dikit-dikit. Kalau kita gedein dikit nih dari mulai tanggal 1 Juli juga sama. Ada CC yang ngambil 4,5 ribu lot, lumayan lah teman-teman ya, untuk harga di bawah 100 dengan ngambil 4.500. So, lumayan lah ya. Beda halnya dengan retail, kalau ngambil ya, ngambil 4.000, 5.000 lot, tapi ada ketidakmampuan dia bisa memaaf harga. Karena kalau seorang market maker, dia punya barang, dia punya dana,
apa harga dan jualan. Tapi kalau retail bisanya beli, simpan, jual gitu aja. Ya, bisa mungkin. Nah, kalau aku masuk ke smart money, kalau modal teman sudah besar, biasanya suka terdeteksi itu sama smart money ya. Ini atas nama retail, cuman modalnya besar, biasanya sudah terdeteksi ini smart money sudah mulai masuk. Artinya retail tapi bermodal besar. Gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya untuk si SMG. Jadi yang bagus itu smart money-nya sudah mulai bagus, step 1, step 2 sudah terbentuk, hanya butuh harga tertinggi sebelumnya sudah harus dilewatin. Bila mana sanggup ngebreak harga tertinggi sebelumnya, saya pikir targetnya silahkan ke 90. Tapi kalau malah jebol, tanda penurunannya 60, waspada, supportnya di angka 54 dan 50 pun belum terjamah ya. Baru terjamah sampai ke angka 54. Karena si SMG ini ada ketidakmampuan kan melewati harga tertinggi sebelumnya. Kalau dia sudah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya silakan. Tapi hari ini sudah mulai bagus gitu kan, MA10 sudah mulai di bawah kanal menuju ke atas dengan area supportnya di 60. Jadi kalau ngambil di MA10 sekarang supportnya di sini. Jadi kalau teman-teman sudah capai support, apakah dipantulkan? Sebenarnya kalau dipantulkan masih oke kan, karena tanda penurunan. Tapi kalau sudah mulai jebol, teman-teman harus siap bisa ke angka 54 bahkan ke angka 50. Kalau jebol, tanda penurunannya sekaligus support gitu kan. Kalau teman yang suka cut loss ya tinggal di cut loss aja di sini kan, di angka tanda penurunan ya. Enaknya ngambil di MA10 seperti itu. Mulai kemarin nih teman-teman ngambil di MA10 nya contohnya di sini kan, yang keduanya lah ataupun di sini gitu kan, sudah kejemput kan lumayan, walaupun ngambil di angka 70 ya, kembali di angka 691 tik lagi gitu kan. Jadi kenapa harus ngambil di MA10 seperti itu? Jadi teman-teman kalau mau cut loss kan, kalau ngambil di sini cut loss jauh kan di sini. Terus dia bikin lagi tanda penurunan kan di sini. Nah, kalau ngambil di lepas ini nanti cut loss di sini. Begitu teman. Jadi support resistnya ketahuan kalau ngambil di MA10. Itu maksud saya kenapa harus MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Jadi kalaupun teman-teman mau cut loss sudah ketahuan, oh supportnya dekat di situ gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk emiten-emiten yang dilongsorkan. Mungkin ini kalau ini sudah kembali ya kalau si SMGA, tapi sebagian belum kembali. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan buat rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya. Nanti kalau ada emiten lagi yang mau saya bahas, kita bahas. Dari saya cukup dulu. Selamat istirahat, selamat berjuang, salam beruntuk di rumah, dan ciao.